Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pada pagi hari ini tentang prosedur penyusunan anggaran. Saya sendiri, Delva Felianti, akan mempresentasikan tentang pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu proses perencanaan perusahaan atau organisasi yang dibuat secara terpadu dan dijelaskan oleh pihak finansial pada satu periode atau jangka tertentu yang sudah disepakati. Dalam suatu perusahaan wajib mempunyai perencanaan anggaran sebagai upaya untuk memantau laju pertumbuhan ekonomi internal perusahaan tersebut. Di sisi lain, anggaran juga mempunyai manfaat dan tujuan yang penting dalam sebuah perusahaan yang pada umumnya disusun pada periode awal tahun dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dayu Tersadewi, NPM 190-2013-475. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anggaran yang harus dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama yaitu ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan anggaran yang dibuat untuk memprediksi penjualan di masa yang akan datang, dan di dalamnya berisi sejumlah jenis barang yang akan dijual, harga, jumlah, waktu, dan tempat penjualan. Pada umumnya, anggaran penjualan akan disusun berdasarkan proyeksi penjualan yang hendak diberikan oleh perusahaan. Selain itu, anggaran penjualan juga biasanya dibuat dalam satu periode yang di dalamnya berisi rencana anggaran untuk satu periode. Anggaran penjualan juga sering dianggap sebagai suatu anggaran utama dan dasar dari penyusunan jenis anggaran lainnya. Yang kedua, ada anggaran produksi. Anggaran produksi berisi tentang seluruh rencana unit perusahaan yang kelak hendak diproduksi dalam periode anggaran. Anggaran produksi juga adalah landasan dari suatu pembuatan anggaran biaya produksi yang di dalamnya ditentukan berdasarkan rencana dan juga penjualan atau persediaan yang sebelumnya sudah direncanakan seperti biaya dasar produksi, tenaga kerja, bahan baku, dan pabrik. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembakalan berikutnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Made Julita Sari, NPM 3513. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai anggaran biaya produksi. Menurut Mulyadi tahun 2000 berpendapat bahwa anggaran produksi adalah suatu rencana dari berbagai biaya yang terjadi untuk bisa mengolah bahan baku menjadi produk yang siap jual. Sedangkan Al-Misyah tahun 2023 menjelaskan bahwa biaya produksi adalah rencana biaya produksi yang terjadi dalam kurun waktu satu periode tertentu di masa depan. Umumnya, satu periode dapat dalam penyusunan anggaran diartikan sebagai satu tahun anggaran. Tahun tersebut dapat disusun melalui metode anggaran kontinu atau anggaran perpetual, yaitu anggaran yang terperinci menjadi anggaran bulanan, di mana pada tiap anggaran bulan yang bersangkut dan saldo akhir pada bulan itu sendiri. Baik, selanjutnya ada anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku adalah anggaran yang direncanakan secara lebih terperinci atas jumlah unit bahan mentah yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses produksi selama periode yang akan datang. Sebagai suatu dasar untuk menyusun budget belanja bahan mentah dan budget biaya bahan mentah, seperti kita ketahui bersama bahwa bahan baku yang digunakan oleh suatu pabrik secara tradisional berbagi menjadi bahan langsung dan bahan tidak langsung. Biasanya bahan langsung merupakan bahan baku yang menjadi bahan terpadu dari berbagai produksi dan bisa ditetapkan langsung menjadi harga pokok produk barang jadi. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Surya Arnika Putri, NIM 3515. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pembakalan sebelumnya, yaitu yang kelima ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Merupakan tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada seluruh proses produksi dan biayanya akan dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang diproduksi. Anggaran upah tenaga kerja langsung merupakan anggaran yang direncanakan
secara detail tentang upah yang akan dibayarkan oleh tiap tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Di dalamnya nanti akan meliputi rencana tentang jumlah waktu yang memang dibutuhkan oleh para tenaga kerja langsung untuk bisa menyelesaikan unit yang akan diproduksi, tarif upah yang akan dibayar pada para pekerja langsung, kapan waktunya mereka menjalankan proses produksi, di mana masing-masing dari mereka nantinya akan dikaitkan dengan jenis produksi yang akan dihasilkan serta tempat di mana para pekerja langsung akan beroperasi. Selanjutnya, yang keenam, ada anggaran overhead pabrik. Anggaran overhead pabrik berisi tentang perencanaan biaya overhead pabrik selama periode anggaran dan bisa digunakan untuk laporan penyusunan anggaran kas serta laba rugi. Biasanya anggaran ini akan meliputi berbagai biaya yang harus dikeluarkan dalam pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja tidak langsung, pengawasan mesin produksi, pajak, asuransi, sampai pada fasilitas lain yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi. Terus yang ketujuh ada anggaran persediaan, yaitu anggaran persediaan akan memuat seluruh hal mengenai suatu persediaan dalam periode tertentu. Di dalamnya, perusahaan akan membuat perencanaan anggaran persediaan secara detail, mulai dari nilai persediaan dan jumlah persediaan yang masih tersedia dalam periode yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemakalah berikutnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Delastari, NPM 3518. Di sini saya akan membawakan materi dari pemakalah sebelumnya. Yang pertama ada anggaran program. Anggaran program merupakan anggaran operasional atau kegiatan perusahaan berdasarkan seluruh program utama perusahaan yang berbentuk jenis produk, seperti program pengembangan dan juga penelitian. Anggaran ini dibuat untuk membantu perusahaan dalam menganalisa kesesuaian setiap program yang dijalankan oleh perusahaan. Yang kedua ada anggaran pertanggungjawaban. Anggaran pertanggungjawaban merupakan anggaran yang di dalamnya terdapat anggaran operasional atau kegiatan perusahaan yang disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban perusahaan. Umumnya anggaran ini berfungsi sebagai alat pengendali yang digunakan untuk seluruh bagian manajer perusahaan. Dan yang ketiga ada anggaran pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal berisi tentang seluruh prediksi perubahan aktiva tetap oleh suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Anggaran ini dibuat atas dasar estimasi penjualan dan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan anggaran kas, overhead pabrik, dan biaya non-produksi. Baik, sekian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah berikutnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ratnawismayanti, NPM 3480. Di sini saya akan membawakan materi tentang anggaran kas. Anggaran ini berisi tentang estimasi sumber dan penggunaan kas dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, anggaran ini juga berisi anggaran operasi dan anggaran pengeluaran modal, serta dimanfaatkan sebagai suatu dasar dalam menyusun anggaran raca. Sementara itu, anggaran ini juga sering dimanfaatkan untuk membantu menjaga likuiditas perusahaan. Selanjutnya, anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi dibuat berdasarkan anggaran operasi yang di dalamnya berisi prediksi laba rugi perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, anggaran ini juga bisa dimanfaatkan untuk dasar perencanaan anggaran raca. Selanjutnya, anggaran raca. Anggaran raca merupakan anggaran yang di dalamnya berisi tentang rencana keuangan atau aktiva, utang, dan modal perusahaan di awal dan di akhir periode. Anggaran raca disusun berdasarkan hasil anggaran kas dan anggaran laba rugi, serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pembuatan anggaran perubahan posisi keuangan. Terakhir, anggaran posisi keuangan. Anggaran terakhir yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan adalah anggaran posisi keuangan. Anggaran ini berisi tentang suatu rencana perubahan utang, aktiva, dan modal perusahaan selama periode anggaran ditetapkan. Dalam menyusun anggaran posisi keuangan,
pihak perusahaan bisa melihat hasil anggaran neraca yang sebelumnya telah dibuat. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh pemakalah berikutnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Anissa Indaswari, NPM 3473. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang prosedur penyusunan anggaran. Ada 4 tahapan dalam penyusunan anggaran atau budgeting antara lain. Yang pertama yaitu menentukan pedoman anggaran. Tahap pertama yaitu menentukan pedoman anggaran. Pedoman yang dibuat harus berdasarkan anggaran perusahaan satu periode atau tahun sebelumnya dengan menyesuaikan kegiatan periode atau tahun anggaran berikutnya. Dalam penyusunan ini maka dikenal sebagai manajemen puncak. Manajemen puncak merupakan dasar dalam menyusun anggaran belanja perusahaan. Kedua, yaitu persiapan anggaran setelah manajemen puncak selesai disusun. Perusahaan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran. Dalam tahap ini, persiapan tidak hanya dilakukan oleh staf keuangan saja, tetapi butuh kerjasama semua divisi dalam perusahaan supaya tahap penganggaran bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya menyusun anggaran, manajer pemasaran terlebih dahulu menyusun taksiran atau forecast penjualan. Setelah itu manajer pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pabrik, anggaran persediaan, anggaran utang usaha, anggaran kas, anggaran neraca, anggaran laba rugi, dan sebagainya. Yang ketiga, penentuan anggaran. Tahap penentuan anggaran, manajer beserta direksi akan melakukan pengesahan anggaran. Setelah itu melakukan kebijakan dan juga kelayakan rancangan anggaran yang telah disusun oleh masing-masing pengguna anggaran. Yang keempat, pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran dibutuhkan pengawasan dari manajer perusahaan kepada masing-masing bagian. Untuk kepentingan pengawasan, maka setiap manajer harus membuat laporan realisasi anggaran. Realisasi anggaran dibuat setelah dianalisis, lalu laporan realisasi anggaran disampaikan kepada direksi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemakalah ke-8. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dai Laksmi Putri, NPM 3553. Di sini saya sebagai pemakalah 8 akan mempresentasikan tentang kebijakan penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah harus betul-betul menyajikan suatu informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besarnya anggaran, seperti beban kerja dan harga satuan dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja merupakan perubahan yang cukup mendasar dalam pemanfaatan anggaran belanja pemerintah beserta jajarannya yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini berarti bahwa setiap pengalokasian anggaran belanja harus diorientasikan pada fungsi atau kegiatan program yang akan dilakukan oleh satuan kerja atau lembaga. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.